kembali lagi di siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Oke, pemirsa, tadi Bapak Arief di sini sudah memberikan penjelasan mengenai biografi. Iya. Nah, biografi ini nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi tidak hanya itu kan ya pokok pembahasannya ya Pak ya. Line telepon masih ada lagi. Iya, Dan line betul. telepon juga masih kami buka di 0800 140 3046. Jadi kalau misalnya ingin bertanya bisa langsung menelpon. Oke, Pak Arief, kita lanjutkan kembali Pak latihan soalnya. Iya. Sekarang akan menuju ke indikator yang berikutnya. Tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Mari kita lihat. Ya, baik. Kalau kita lihat yang ada di situ, kalau kita lihat yang ada di sini, ini adalah sering kita temui di jalan ini. Apa namanya? Apa Mbak Dita, apa namanya? Ini iklan Oh Pak. iya, iklan. Ada bisa di surat kabar, bisa ditempel di jalan, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berupa spanduk besar, ada yang berupa spanduk kecil, bahkan ada yang di surat kabar hanya kecil saja. Namanya, apa namanya Mbak? Iklan Pojok. baris. Oh, iklan Ya, baris. ini contohnya seperti Biasanya ini. sukanya Ya, ada di pojok-pojok. ini Saya dia. pikir itu namanya iklan pojok, Pak. Ya, ini dia iklan-iklannya banyak sekali yang ada di sini. Ini yang akan kita bahas berkaitan dengan ini, berkaitan dengan iklan ini. Ya, ini tentang iklan tentang mobil. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi ya Pak ya, itu ada panduan khususnya nggak sih Pak? Kayak ini ada aturan mainnya kalau ingin memasang kata-kata yang ada di iklan. Oh iya, kalau tentu saja kalau masang iklannya semakin lebar, semakin luas, pasti hitungannya menjadi lebih mahal. Tapi kemudian ternyata koran itu juga menyediakan yang kecil, namanya iklan baris itu hanya 3 baris atau mungkin hanya 4 baris. Nah, seperti itu. Pemilihan kata? Pemilihan katanya tentu lebih singkat, lebih praktis, dan lebih komunikatif. Bahasanya adalah seperti itu. Nah, untuk itu ini berkaitan dengan soal di ujian nasional ternyata. Oh gitu, Iya, baik. betul. Kita langsung saja mungkin indikatornya ya Iya, Pak ya? indikatornya adalah mengidentifikasi teks iklan, kemudian menentukan kalimat fakta atau opini yang terdapat dalam teks iklan tersebut. Kita perhatikan. Ini ada tadi contoh-contoh iklan yang kita lihat. Ternyata banyak kata-katanya itu dengan tanda seru, kemudian ada yang huruf besar, banting harga. Itu kan kalau kita lihat dari EYD-nya agak sedikit membingungkan ya Pak ya? Iya. Nah, ini ada nih. Nah, dari sebuah iklan nih, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Ini sebenarnya benar-benar terjadi atau hanya kalimat yang agar orang lain menjadi menarik atau orang lain menjadi tertarik untuk membeli atau mengikuti suatu kegiatan, begitu Mbak. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat dalam iklan. Nih, mari kita lihat yang ada di sini nih. Banting harga mulai 1 sampai 6 Oktober 2007. Diskon sampai 50% untuk semua produk. Ya. Banting harga pakaian pria dan wanita, barang dijamin bagus, harga menawan dan murah, kualitas jangan diragukan, dijamin Anda puas. Datang dan buktikan. Toko pakaian Aneka, Jalan Yosudarso 123, telepon sekian-sekian Surakarta. Ya. Nah, dari sekian itu, kemudian pertanyaannya adalah ini. Kalimat opini dalam iklan tersebut masih terbayang dia ada di situ. Kalimat opini berarti kita menentukan jangan-jangan yang kita pikirkan itu adalah benar tapi sebenarnya itu sebuah opini. Opini. Nah, opini itu apa sih? Sesuatu yang anggapan atau sesuatu yang memiliki subjektivitas tinggi. Saya sesuatu yang belum terjadi. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Karena tanggapan saya dengan tanggapan Mbak Dita mungkin berbeda. Kalau saya mengatakan bahwa sesuatu itu bagus, barang ini bagus, belum tentu. Belum tentu menurut saya bagus. Belum tentu satu orang dengan lain. Oleh karena itu kalimat itu bagus, itu adalah sebuah opini. Mari kita lihat kalau begitu dalam pertanyaan. Di sini pertanyaannya adalah kalimat opini dalam iklan tersebut adalah mulai tanggal 1 sampai 6 Maret 2013 toko Aneka banting harga. Ini sudah merupakan informasi, pasti ini adalah
berupa fakta, bisa didatangi di sana tanggal sekian itu. Kemudian diskon sampai 50% berlaku untuk semua produk. Kemudian toko pakaian aneka dengan alamat Jalan Yosudarso 123. Semua pilihan A, B, C, D ini semuanya menunjukkan kenyataan atau fakta. Sedangkan yang nomor D, bisa kita lihat, barang yang dijual dijamin bagus, harga menawan dan murah. Sangat subjektif sekali. Betul. Bagi siapa itu? Nah, oleh karena itu pasti jawaban dari pertanyaan ini adalah yang D. Ya, barang yang dijual dijamin bagus, harga menawan dan murah. Iya. Oke, nah itu tadi jawabannya. Mungkin masih ada yang kebingungan nih, bagaimana sih membedakan kalimat opini dalam sebuah iklan. Nah itu bisa bertanya, tapi sebelumnya kita jawab pertanyaan dulu dari SMS ya. Iya. Dari nomor telepon 0813-8896 sekian. Bagaimana dengan iklan yang menggunakan teks yang sifatnya mempengaruhi? Termasuk jenis apakah iklan tersebut? Kayaknya kalau untuk iklan semuanya mempengaruhi ya Pak Arief ya. Betul. Semua iklan tidak ada yang kemudian tujuannya pokoknya yang penting saya membuat iklan, terserah mau orang mau beli atau enggak, pokoknya yang penting iklan, enggak ada. Semuanya apapun dilakukan, mau kalimat yang sangat menarik sekali pasti diutamakan agar orang lain menjadi membeli. Kalimat tersebut disebut kalimat persuasi. Kadang-kadang nggak masuk akal pun dimasukkan ke situ, dimasukkan dalam kalimat itu. Tujuannya pokoknya orang beli, tujuannya seperti itu. Oleh karena itu pertanyaannya tadi yang ada di situ itu, bagaimana kalau iklan itu agar orang lain menjadi membeli? Ya kalimat-kalimat persuasif, kalimat-kalimat yang mengundang untuk mau ada kenyataannya atau enggak, yang penting datang membeli, mau ada khasiatnya atau enggak, yang penting datang membeli. Oke. Kita lanjutkan kembali, silakan Pak Arief. Ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan kita jawab lagi ada pertanyaan dari SMS lagi nih Pak. Dari 08777943 sekian. Bagaimana cara membuat iklan baris? Nah ini tadi yang saya tertarik untuk bertanya. Pemilihan katanya seperti apa Pak? Ya baik, ini jadi iklan baris itu memang dia ada aturan mainnya seperti setiap satu media cetak dan media cetak yang lain itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Ada misalnya katakanlah Republika, Kompas dan lain sebagainya membuat aturan yang berbeda. Tetapi yang jelas kalimatnya selalu kalimat singkat. Ya, kalimat singkat. Kalau dibuat lebih singkat lebih baik karena dia hitungannya adalah hitungan harga per huruf atau per karakter. Termasuk titik dan spasi itu pun dihitung. Oke. Oleh karena itu kita harus cermat betul mana kira-kira yang perlu disingkat, mana yang tidak. Dan itu setiap media cetak mempunyai aturan masing-masing. Biasanya ada tuh di pojokan kolom kanan atas atau kolom kiri bawah itu ada aturan membuat atau aturan mengirimkan 3 baris berapa, 4 baris berapa. Biasanya cuma 7 baris maksimal untuk iklan baris. Oke. Ada pertanyaan lagi dari nomor telepon 08966625 sekian. Apa yang dimaksud fakta dan opini dalam iklan? Tadi kita baru membahas opininya, kalimat opini dalam iklan, Pak. Betul. Tapi kalimat berikutnya nanti akan menanyakan tentang fakta juga. Soal yang berikut. Tapi boleh saya permulaan dengan ini bahwa kalimat fakta itu berarti kalimat yang terdapat dalam iklan itu bisa dibuktikan nyata, tidak diragukan lagi kebenarannya. Jadi pasti kalau orang datang ke sana ketemu yang seperti itu. Tetapi apakah kemudian di situ misalnya ada barang sangat bagus. Kata sangat bagus itu kan menurut versi subjektivitas orang yang membuat. Tapi begitu orang yang datang, belum tentu dia mengatakan barang seperti ini sama bagusnya ya. Bagus. Ini mau di tempat lain juga ada begitu seperti itu. Jadi kalau fakta itu sesuatu yang benar terjadi dan tidak diragukan lagi dan satu orang dan orang lain akan mengatakan sama. Tetapi kalau opini bersifat subjektif dan satu dengan yang lain akan berbeda. Ya, baik. Dilanjutkan kembali untuk tadi opini sekarang faktanya ya Pak. Iya baik, ini sebelum kita lanjutkan mungkin opini itu adalah kebenarannya relatif tadi ya, kemudian bersifat subjektif dipengaruhi oleh unsur pribadi tadi yang saya tegaskan, ini sebagai catatan penting. Kemudian kita perhatikan soal yang berikutnya, yaitu perhatikan iklan berikut. Anda ingin lebih langsing dan sehat, jangan bingung. Telah hadir produk yang sehat dan berkualitas. Pakailah produk Jamien yang mujarab. Produk ini telah menurunkan berat badan Bu Rahmat dari 80 kg menjadi 70 kg. Anda berminat, hubungi Gria Sehat Jalan Kesehatan nomor 11 Jambi. Nah,
Pertanyaannya apa dari sini? Nah, ini dia. Nah, kalau kalimat tadi fakta ya. betul sekali. Kalau tadi menanyakan tentang opini, sekarang yang ditanyakan tentang fakta. Kalimat fakta dalam iklan tersebut ditandai dengan gitu. Apakah kalimat nomor 1, Anda ingin lebih langsing dan sehat, jangan bingung. Semua orang ini menanyakan sesuatu. Orang tersebut pengen langsing dan sehat, pasti ini anggap ini tidak berupa opini, tapi tapi juga fakta, tidak berupa karena fakta. semua orang bisa semua orang pengen. Kemudian telah hadir produk sehat yang berkualitas. Mengatakan bahwa produk itu sehat dan berkualitas. Versi siapa? Nah, versi yang membuat. Oh ya, itu kan versi orang yang membuat. Bagi saya mungkin berbeda. Kemudian yang berikutnya, produk ini telah menurunkan berat badan. Mungkin Bu Rahmat ini dia minum itu, kemudian minum obat ini atau minum produk ini, kemudian dari 80 gram menjadi 70 kilogram. Ya, ini yang disebut dengan nama fakta nomor 4 ya. nih. Karena nomor ada nominalnya juga ya, Pak, bisa dilihat. Nomor 5, Anda berminat hubungi Gria Sehat Jalan Kesehatan nomor 11 Jambi. Ini adalah kalimat-kalimat yang tidak diragukan lagi. Kalau mau datang ke sana ada, insya Allah ada gitu ya. Nah, kalau begitu berarti kalimat fakta dalam iklan tersebut ditandai dengan nomor 4 dan 5. Tadi nomor 1 dan nomor 2? Karena nomor 2-nya tidak, betul Pak. Sekali. Gitu. Ya, betul sekali. Telah hadir produk yang sehat dan berkualitas, versi siapa? Seperti betul. itu. Baik, menarik sekali nih Pak ya. Kita masih banyak latihan soal lagi yang akan kita bahas bersama adik-adik di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Televisi Edukasi karena kami akan segera kembali.